Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, mendengar pujian yang datang dari sekeliling, wajah Yoming sedikit membeku. Lalu dia menatap sosok cantik di udara dan berkata sambil tersenyum, "Keterampilan alkimia nonaku benar-benar menakjubkan bagiku. Ia tampak sangat berwibawa tanpa menunjukkan rasa cemburu sedikit pun. Akan tetapi, Huhu Sang tetap acuh tak acuh terhadap antusiasme yang hanya mengangguk sedikit sebagai jawaban. Wanita bodoh." Yao Ming mencibir dalam hatinya, tetapi senyumnya tetap ada. Dia mengalihkan pandangannya ke puncak dan berkata sambil tersenyum, "Nonaku, hanya tuanku yang tersisa sekarang. Aku khawatir kali ini kita akan kehilangan kesempatan untuk menenangkan kejuaraan lagi." Kuhuasang meliriknya dan berkata dengan tenang, "Bukan hanya masterku yang tersisa. Masih ada satu orang di area kompetisi bawah yang belum menyempurnakan pilnya." Yao Ming tertegun sejenak, lalu berbalik melihat ke arah Chu Kuang-seng yang duduk bersila dengan mata terpejam di depan kuali alkimia. Nona Q benar-benar pandai bercanda. Dia hanya seorang alkemis dari daerah persaingan yang lebih rendah. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan tuanku? Dia berkata dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak menganggap serius Chu Kuang-seng. Bukan hanya dia saja. Semua orang yang hadir pun memperhatikan Chu Kuang-seng sejenak, dan ketika rasa penasaran mereka mereda, mereka kembali mengalihkan perhatian ke Gu Yanfeng. Lagi pula, di hadapan Gu Yanfeng, jenius alkimia yang menakjubkan, Chu Kuang-seng yang berada di area persaingan bawah memang terlalu biasa. Jadi tidak ada yang peduli apakah dia telah memurnikan pil tersebut. Melihat semuanya yang ada dalam pemandangan itu, Liu Fei tak dapat menahan diri untuk tidak sedikit menaikkan sudut mulutnya. Dengan ekspresi serius terpancar di matanya. "Saya khawatir orang ini akan menimbulkan sensasi lagi." Suara renyah menyebar, menarik perhatian semua orang. Gu Yafeng yang tadinya duduk bersila tiba-tiba berdiri dan menepuk tangannya ke kuali alkimia. Aroma pil yang kuat berkumpul menjadi seberkas cahaya, lalu menembus langsung ke awan yang tinggi. Angin menderu di langit, awan petir berkumpul, dan kekuatan surgawi yang mengerikan turun, membuat takut banyak orang. Kekuatan yang mengerikan, mungkinkah memicu 7 bencana guntur? Yao Ming bergumam dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Wajah cantik Qiu Husang yang biasanya tetap tenang, kini menampakkan raut terkejut. Bakat Gu Yanfeng dalam alkimia jauh kuat daripada mereka. Penguasa kota Guling yang sesandari tadi menonton dengan tenang, kini juga menoleh menatapnya dengan penuh kegembiraan. Muridnya ini benar-benar menjalani pelatihan dengan seksama, tetapi seharusnya tidak mungkin untuk memicu kesengsaraan guntur ketujuh yang sesungguhnya. Meskipun kekuatan guntur yang begitu dahsyat sangat menakutkan, namun masih agak kalah dengan kekuatan 7 bencana guntur yang sebenarnya. Ayo. Gu Yafeng tertawa keras, bergema menuju ke awan petir di langit. Seberkas cahaya petir menyambar di langit dan bumi menyambar dengan ganas. Kemanapun dia lewat udara langsung meledak. Gu Yanfeng memancarkan aura liar. Dia meninju langsung dan bertabrakan dengan bencana petir setinggi 100 kaki. Setelah ledakan keras, bencana guntur menghilang. Tetapi arwah terpancar dari Gu Yanfeng menjadi lebih kuat. Dia harus bertarung melawan kekuatan surga. Datang lagi, teriak Gu Yanfeng seolah menanggapi provokasinya. Saat awan badai bergulung, sambaran petir yang lainnya menyambar. Suhu guntur meledak demi satu, dan bencana guntur menyerang, menghancurkan mereka semuanya.
Ketika pel guntur ke-6 dihancurkan, keributan tiba-tiba terdengar di langit. Orang ini sungguh garang. Tidak ada sinar petir lagi. Wajah seseorang berubah dan dia melihat kawan petir yang belum menghilang. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak sekali orang yang menatap dengan heran. Guntur pel ke-7, Yao Ming sangat terkejut. Apakah bakat Gu Yanfeng dalam alkimia begitu kuat? Pel yang dimurnikannya sebenarnya memicu 7 bencana guntur. Namun, saat semua orang terkejut, awan gelap di langit yang awalnya menghasilkan kekuatan guntur yang mengerikan, tiba-tiba menghilang dan seluruh dunia kembali damai. Suasana suram di hati semua orang tiba-tiba menghilang. Hilang? Melihat pemandangan ini, Gu Yanfeng tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tampaknya keterampilannya masih belum cukup baik dan tidak mampu menarik bencana guntur ke-7. Wali kota Guling cukup berpikiran terbuka tentang hal ini. Bagaimana bisa memicu bencana guntur pel ke-7 dengan mudah? Dengan bakat yang ditunjukkan oleh muridnya, itu sudah cukup memicu bencana guntur pel ke-7, sudah telah masuk dalam 100 teratas. Dia sungguh sangat puas dengan hasil ini. Kalau begitu, maka penguasa kota ini akan menyatakan. Dia menyapu tatapannya yang agung ke seluruh hadirin, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan wali kota, mohon tunggu sebentar." Tiba-tiba terdengar suara lembut yang menyela perkataannya. Wali kota Guling mengerutkan kening dan melihat ke suatu tempat di alun-alun. Di sana ada sosok wanita yang sangat cantik berdiri sambil tersenyum. Apa maksud nona ini? Meski suaranya tenang, suaranya mengandung kekuatan menindas datang tanpa amarah. Wajah cantik Liu tersenyum, sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan. Dia menunjuk ke arah Chu Guangsheng di lapangan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan wali kota, apakah Anda melupakan seseorang? Orang ini belum menyelesaikan pelnya." Mendengar ini, penguasa kota Guling melirik Chu Guangsheng dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah orang ini berhasil membuat pel atau tidak? Tampaknya tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Dalam hal ini, mengapa membuang-buang waktu semua orang?" Meskipun dia sedikit terkejut dengan bakat teknik alkimia Chu Guangsheng, tetapi dia tidak yakin kalau seseorang dari daerah kompetisi rendah bisa mengalahkan salah satu dari 3 orang dari kompetisi kelas atas. Dan jika memang begitu, maka hal itu tidak akan mempengaruhi kepemilikan 3 tempat di kompetisi alkimia. Jadi, meskipun dia melihat Chu Guangsheng gagal membuat pil, dia tetap berencana untuk mengumumkan hasil kompetisi ini. Terlihat jelas kemarahan di mata Liu Fei yang cantik. Wali kota Guling terlalu sewenang-wenang. Ia sebenarnya ingin mengumumkan hasil kompetisi dengan tergesa-gesa. "Aku tidak peduli dengan hal lainnya, tapi aku khawatir Anda akan melihatnya mendapatkan tempat pertama," katanya dengan nada tidak puas. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tercengang. Apakah mereka mendengar dengan benar? Apa yang dimaksud wanita ini adalah bahwa pria di divisi bawah mempunyai peluang untuk memenangkan tempat pertama. "Ini keterlaluan," kata seseorang dengan mulut berbuntut. Dia hanya menganggap kata-kata Liu Fei sebagai kata-kata kemarahan. Lagi pula, bakat Gu Yanfeng dalam alkimia yang terbaik. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melampauinya? Kau tidak masuk akal. Penguasa kota Meguling mengelambaikan lengan bajunya dan berkata dengan marah. Wanita ini begitu naif hingga dia benar-benar percaya bahwa seseorang anak dari divisi bawah dapat memenangkan kompetisi. Jika ini benar, lalu di manakah wajahnya? Chu Guangsheng yang memejamkan matanya menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata VR, lalu tersenyum pahit. Gadis ini benar-benar akan membuatnya mendapat masalah. Tapi karena VR menyukainya, maka gelar juara. Jadi aku juga menginginkannya. Sebuah suara samar terdengar di dalam hatinya. Dan di mata Chu Guangsheng tiba-tiba terbuka.
dengan cahaya yang sangat tajam keluar dari matanya, tiba-tiba berdiri dan menepuk kuali alkimia. Aliran cahaya melesat keluar dari kuali, melayang di langit. Cahaya memudar dan pil yang sangat bulat muncul di hadapan semua orang. Tertarik oleh pil kecil itu, awan petir berkumpul di langit, dan kekuatan surga yang mengerikan menyelimuti alun-alun. Beraninya orang ini mengekspos pil itu ke bencana guntur. Banyak orang melihat pemandangan ini dengan kaget, dengan keterkejutan yang mendalam di wajah mereka. Semua orang tahu betapa mengerikan bencana guntur. Begitu bencana guntur pel terpicu, kebanyakan orang akan menyembunyikan pel di belakang punggungnya dan tidak berani menunjukkan langsung kepada bencana pel guntur. Sebab jika tidak hati-hati, pel yang susah payah diracik itu akan musnah tanpa meninggalkan jejak. Saya benar-benar tidak tahu apa orang ini bodoh atau terlalu percaya diri. Seseorang menggelengkan kepalanya tidak percaya. Wali kota Guling juga terkejut. Bencana guntur pel sekuat itu telah melampaui jangkauan 6 bencana pel guntur. Mungkinkah orang ini benar-benar dapat menarik 7 bencana pel guntur dan memenangkan tempat pertama? Katanya dalam hati yang terkejut. Bukan hanya dia, tetapi Kiu Haosang juga dan lainnya juga terkejut. Sebelum ini, siapakah yang mengira bahwa seorang pria dari divisi bawah benar-benar dapat menarik bencana pel guntur yang begitu kuat? Di antara mereka, ekspresi Yao Ming adalah yang paling jelek. Jika anak ini benar-benar dapat memurnikan pel melampaui milik Gu Yanfeng, bukankah itu akan mendorongnya keluar dari 3 besar? Bajingan ini lebih baik mati di bawah guntur bencana pel. Dia mengepalkan telapak tangannya, mengumpat dalam hatinya. Cu Guangsheng menghentakkan kaki ke tanah lalu melesat menuju langit bagaikan anak panah. Seseorang tergantung di depan pel tanpa niat yang mengirimkan ke tungkunya pel untuk perlindungan. Karena dia memiliki keyakinan penuh, bahkan jika 7 bencana guntur pel turun, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa menahan dan tidak akan membiarkan mempengaruhi pel itu. Ayo, cukup. Cu Guangsheng membuka kedua tangannya. Dan kekuatan mental yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya, berubah menjadi singgasana ungu kemasan di langit. Kekuatan surga sangat dahsyat, tentu saja murka dengan perilaku provokatifnya. Ia pun segera mengirim petir yang menyambarnya langsung. Ekspresi Cu Guangsheng tampak tenang begitu dia mempunyai sebuah pikiran. Tata ilahi 9 segel langsung membumbung ke angkasa dan bertabrakan dengan guntur yang turun. Kilatan guntur yang menyilaukan menyambar, namun tak lama kemudian cahaya itu tenggelam oleh cahaya ungu kemasan yang menyilaukan dan berangsur-angsur menghilang di langit. Begitu guntur pertama hilang, guntur kedua menyusul dan menyambar singgasana. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 6 sambaran petir menyambar satu demi satu. Tetapi semuanya berhasil ditangkap oleh tahta. Awan petir belum menghilang. Mungkinkah benar-benar ada guntur ketujuh? Bahkan orang yang berseru melihat ini awan petir di langit. Saat ini, awan petir masih menutupi langit dengan kegelapan, membuat semua orang merasa tertekan. Tidak juga, pemandangan yang sama pernah terjadi pada Gu Yanfeng sebelumnya. Tetapi awan badai akhirnya menghilang. Kata seseorang menyaut. Begitu kata-kata ini selesai diucapkan, kata-kata itu langsung menarik persetujuan banyak orang. Bagaimanapun, guntur pel ketujuh bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipicu. Bahkan seorang ahli alkimia seperti penguasa kota Guling tidak sepenuhnya yakin dia dapat memicu bencana guntur ketujuh. Tepat saat semua orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, awan petir di langit mulai bergulung-gulung. Dan kemudian tampak seolah-olah ada tangan raksasa tak terlihat yang perlahan-lahan mencabik-cabiknya.
Dalam sekejap, kilat menyambar dan kekuatan guntur yang dahsyat menggelegar bagaikan badai, menyebabkan banyak orang gemetar. Benar-benar ada guntur pel ketujuh, seru banyak orang. Ekspresi mereka dipenuhi dengan ekspresi lesu. Bagaimana ini mungkin? Wajah Yao Ming menjadi pucat pasi. Jika memang begitu, bukankah itu berarti dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan tempat di konferensi alkimia? Ekspresi wajah Gu Yanfeng berfluktuasi sejenak, tetapi dia tidak banyak berbicara. Meskipun dia mendominasi, jika dia bertemu dengan teman yang lebih menonjol, dia tidak akan cemburu. Tetapi dia akan terus berlatih keras, menunggu untuk melampaui teman tersebut di masa depan. Orang ini, Qiu Huanseng terkejut. Memicu 7 guntur dan merupakan sesuatu yang selalu ia impikan. Kegagalan dalam begitu banyak percobaan membuatnya merasa sedikit putus asa. Tetapi sekarang, hal yang tampak mustahil itu dilakukan oleh seorang pemuda yang aneh. Liu Fei mengerutkan bibirnya, dan senyum yang tak dapat disembunyikan muncul di wajahnya. Orang ini sungguh hebat. Seperti yang dia katakan, dia benar-benar akan memenangkan kejuaraan. Di atas langit, Zhou Guangsheng mengangkat kepalanya. Kekuatan dahsyat yang keluar dari awan petir saat ini telah mengejutkannya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan muncul di singgasana. Tangannya berubah dan sinar cahaya ungu kemasan melesat ke langit, mengembun menjadi 9 segel spiritual ungu kemasan yang mempesona di bawah awan badai. Gelombang aura yang kuat terpancar dari segel spiritual ungu kemasan, menyebarkan kekuatan guntur yang mengerikan. Tongkat penghancur langit 9 segel, teriak Zhou Guangsheng dengan suara rendah. Lalu cahaya ungu kemasan mengelindinginya, dan tongkat dewa sepanjang ribuan kaki muncul di atas langit. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan melonjak keluar, menyebabkan seluruh dunia sedikit bergetar. Kilatan guntur menyambar dari awan petir tepat pada saat tongkat penghancur langit muncul. Tubuhnya yang besar setinggi ribuan kaki bagaikan naga guntur penghancur dunia, memancarkan gelombang penghancur. Maju, Zhou Guangsheng mengulurkan tangannya dan menunjuk ke udara. Tongkat penghancur langit langsung melesat keluar, membawa kekuatan yang mengerikan, dan bertabrakan langsung dengan naga petir yang menyerbu ke bawah. Saat keduanya bertabrakan, seluruh langit bergetar hebat. Ketika itu, semua orang merasakan dengan jelas bahwa tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar, dan retakan muncul di bagian tengah alun-alun, membuat banyak alkemis terkejut. Anak itu sudah pergi. Semua orang melihat dengan ngeri. Dengan segera melihat segelombolan udara yang mengamuk seperti laut, yang mengamuk dan menenggelamkan Zhou Guangsheng dan separuh langit. Lebih baik dia mati, kata Yao Ming dengan menggertakkan gigi. Dia tidak ingin sia-sia datang ke sini dan bahkan tidak mendapatkan tempat konferensi alkimia. Terdengar suara gemuruh di langit. Setelah beberapa waktu, gelombang kejut yang dahsyat itu berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan langit yang hancur. Orang itu sebenarnya baik-baik saja. Banyak orang yang berseru. Jauh di atas langit, sesosok pemuda berdiri di udara. Pakaiannya berkibar-kibar dan dia sama sekali tidak terluka. Bencana pil guntur ketujuh memang kuat. Zhou Guangsheng merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah pil bundar dan halus muncul di telapak tangannya. Tepat pada saat itu, guntur pil ketujuh hampir menerobos pertahanannya dan jatuh mengenai pil itu. Untungnya, dia yang lebih baik dan menyelamatkan pil itu telah susah payah dibuatnya. Memikirkan hal ini, Zhou Guangsheng menoleh ke penguasa kota Guling dan tertawa samar. Tuan kota, Anda dapat mengumumkan hasilnya sekarang. Terima kasih.